Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk pada tema 9 Bahasa Indonesia. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Pendalaman materi tema 9 mendalami unsur-unsur teks fiksi. Menuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul dalam teks dan berperan penting dalam menentukan alur cerita di teks fiksi. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pendukung tokoh utama dalam teks fiksi. Menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, mencermati kemunculan tokoh di dalam teks. Yang ketiga, cara menentukan tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dan berpengaruh dalam teks. Dan yang keempat, melihat tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Contoh pada teks berikut. Fitri seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Komang. Kira-kira siapa tokoh utama dalam teks berikut? Yaitu Fitri. Dan siapa tokoh tambahan? Ya betul, berarti yang menjadi teman Fitri adalah Komang. Menemukan bagian-bagian penting di dalam teks. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, tandai bagian-bagian penting dalam teks, seperti kata kunci atau pokok pikiran. Bisa kita dengan menggarisbawahi. Yang ketiga, tulislah ringkasan dari teks yang dibaca tersebut menjadi teks baru. Menjelaskan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Yang pertama, bacalah teks percakapan dari awal hingga akhir secara cermat. Yang kedua, cermatilah setiap kejadian yang ada di teks percakapan. Yang ketiga, ceritakan kembali isi teks percakapan yang mencakup tokoh, peristiwa dalam teks, waktu dan lokasi peristiwa. Yang keempat, konflik atau permasalahan dalam teks percakapan. Tokoh dan alur dalam teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh dan alur cerita. Alur cerita adalah proses jalannya suatu cerita dari awal hingga akhir cerita di teks fiksi. Alur cerita mengandung konflik, latar, dan juga penyelesaian konflik. Ada juga pesan yang nantinya bermanfaat bagi pembaca. Menentukan alur cerita dalam teks fiksi. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, tentukan tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita. Dan yang ketiga, tentukan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Yang keempat, tentukan runtutan waktu terjadi, lokasi, dan konflik dalam cerita. Yang kelima, rangkailah semua hingga membentuk alur cerita. Menyusun cerita fiksi berdasarkan urutan potongan gambar. Yang pertama, amatilah potongan gambar yang disajikan. Yang kedua, perhatikan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan suasana dalam potongan gambar. Yang ketiga, hubungkan semua unsur dalam potongan gambar sesuai dengan imajinasimu. Yang keempat, tulislah sebuah cerita fiksi dari gambar-gambar tersebut secara runtut atau secara berurutan. Menuliskan cerita fiksi berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, ketika sudah menyusun gambar, kamu juga dapat membuat gagasan pokok untuk setiap gambarnya. Yang kedua, kamu dapat merangkai setiap gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang ketiga, bacalah kembali cerita yang sudah dibuat. Dan keempat, perbaikilah jika ada kekurangan di dalam cerita tersebut. Cerita fiksi sesuai pengalaman pribadi. Cara membuat cerita fiksi dari pengalaman pribadi. Yang pertama, harus menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Yang kedua, kalian tentukan judulnya. Yang ketiga, membuat poin-poin penting peristiwa.
Dan yang keempat, membuat kerangka cerita dan menuliskan cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dari Bagan. Yang pertama, tentukan pengalaman pribadimu untuk dijadikan cerita fiksi. Yang kedua, tentukan bagian-bagian dalam cerita seperti judul, tokoh, dan latar cerita. Yang ketiga, tentukan jalan cerita yang ingin dibuat yang serupa dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, buatlah pokok-pokok pikiran pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Berikut contoh urutan cerita dari Bagan yang kita buat. Dari pengalaman pribadi, menjenguk teman yang sakit. Contohnya tokoh seperti Benny, Dedi, dan Jonas. Berikut contoh di awal cerita, dan di tengah cerita, dan juga di akhir cerita. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.